Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 176. Chapter 1123-1126. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Bahkan Cao dan pun tanpa sadar terkejut saat melihat Xiao Yan akhirnya menyetujui taruhan ini. Senyuman dingin tanpa sadar terlihat di wajahnya. Kamu memang berani. Setelah tertawa dengan suara yang sepertinya dipenuhi dengan ejekan atau pujian, Cao Dan menoleh dan dengan hormat berkata kepada lelaki tua berpakaian abu-abu itu, "Tetua kehormatan, tolong serahkan masalah ini padaku." Pria tua berpakaian abu-abu itu menganggukkan kepalanya, tanpa ada perubahan ekspresi saat mendengar ini. Namun, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Mata dingin dokter peri kecil telah membuatnya merinding. Bukannya dia belum pernah mendengar tentang reputasi tubuh racun yang menyedihkan. Namun, itu memang pertama kalinya dia melihat tubuh racun yang menyedihkan, yang mencapai kekuatan kelas Douzun. Mundur saja. Setelah melihat lelaki tua berpakaian abu-abu itu melangkah mundur, Cao Dan membalikkan tubuhnya ke orang di belakangnya, dan melambaikan tangannya. Sekelompok orang itu buru-buru mundur dan langsung menciptakan ruang kosong di halaman depan. Tuan Xiaoyan, Anda benar-benar berniat untuk bersaing dalam hal bermain api dengannya. Ye Zong ragu sejenak setelah melihat apa yang sedang terjadi. Akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan suara lembut. Reputasi Cao Dan dalam hal bermain api benar-benar luar biasa. Meskipun Xiao Yan juga seorang alkemis tingkat 7, itu sedikit berisiko jika itu hanya kompetisi dalam hal manipulasi api. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Secara alami yang terbaik adalah dia bisa menggunakan metode yang melibatkan sedikit usaha untuk menyingkirkan orang-orang ini. Karena Mr. Xiao Yan bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Ye Zong hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya, setelah melihat bahwa dia tidak dapat mengubah pikiran Xiao Yan. Dia segera mengingatkan, api hitam pudar di tangan Ye Zong adalah api binatang yang sangat kuat. Dikabarkan bahwa klan Cao menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya, dari tubuh binatang sihir peringkat 8. Kekuatannya sangat luar biasa. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan api surgawi, nyala api biasa akan kesulitan melawannya. Xiao Yan tidak merasa terkejut saat mendengar ini. Dia sudah merasakan bahwa api hitam pudar cukup kuat ketika muncul. Ye Zong melambaikan tangannya setelah mengingatkan Xiao Yan. Semua orang perlahan mundur dan meninggalkan area yang luas untuk mereka berdua. Senyuman di wajah Cao Dan menjadi lebih tebal saat semua orang mundur. Dia perlahan mengambil langkah maju dan menjentikkan jarinya. Api berwarna hitam samar di tangannya segera melonjak. Burung itu bergoyang-goyang di atas kepalanya dan membentuk elang besar hitam pudar. Nyala api tampak aneh karena terbakar karena penampilannya yang gelap dan pekat. Nyala api milikku ini disebut api iblis gelap. Itu diperoleh dari tubuh singa berkepala 3 langit gelap, binatang ajaib peringkat 8. Elang api berwarna hitam berlama-lama di atas kepala Cao Dan. Itu mengeluarkan teriakan elang yang tajam. Ada kebanggaan di mata Cao Dan saat dia memperkenalkan apinya. Api iblis gelap ini mungkin tidak sebanding dengan api surgawi, tapi kekuatannya juga spektakuler. Saat itu, klan Cao telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan nyala api ini. Mata Xiao Yan menatap elang hitam besar itu. Dia sedikit mengangguk. Memang ada alasan mengapa orang ini sombong. Seorang alkemis biasa tidak dapat dibandingkan dengan Cao Dan ini, yang mampu mengendalikan apinya dengan keakraban seperti itu. Sial baginya, memanipulasi api adalah spesialisasi Xiao Yan, terutama setelah dia mempraktikkan flame creation skill. Kontrol Xiao Yan atas api sudah mencapai tingkat puncak. Jika Yao Lao melihat kontrol nyala api Xiao Yan saat ini, kemungkinan Yao Lao pasti akan memujinya. Taruhan ini adalah sesuatu yang menurut Cao Dan akan mudah dimenangkan. Namun, dia tidak menyimpulkan bahwa ini juga akan menjadi spesialisasi Xiao Yan. Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan gumpalan api berwarna hijau perlahan naik dari ujungnya. Setelah itu, ia meninggalkan ujung jarinya dan membubung tertiup angin. Itu dengan cepat berubah menjadi serigala api besar yang melolong di langit. Lolongan serigala terus berlama-lama di udara seluruh kota. Api berwarna hijau ini secara alami adalah api inti teratai hijau. Jika harus bermain api, Xiao Yan lebih akrab dengan memanipulasi Green Lotus Core Flame. Suhu perlahan naik setelah serigala api berwarna hijau muncul. Mata Cao Dan tiba-tiba menyusut. Matanya dengan rakus melirik ke arah serigala api, ini memang api surgawi. Rumornya benar, bocah ini memiliki api surgawi. Namun, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan api saat bermain dengan api, memiliki api surgawi tidak berarti dia bisa menang.
Chao Dan menjilat bibirnya saat dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke serigala api di atas kepala Xiao Yan. Segera, elang api hitam mengeluarkan jeritan elang yang nyaring saat terbang di atas langit. Setelah itu, ia mengeluarkan suara swoosh saat memotong udara dan bergegas menuju serigala api dengan kecepatan seperti kilat. Melolong. Serigala berwarna hijau hanya melolong panjang di hadapan serangan elang api. Setelah itu, punggungnya bergetar dan sepasang sayap api menjulur darinya. Sayapnya mengepak saat melebarkan mulutnya yang ganas, dan bertabrakan dengan keras dengan elang api. Api melesat ke segala arah saat keduanya dengan kejam menerkam satu sama lain, menggigit pihak lain dengan cara yang tidak terkendali. Api di tubuh mereka mengikis pihak lain tanpa memperhatikan nyawa mereka. Semua orang di bawah sedikit kagum, saat mereka melihat gertakan liar dari dua binatang api. Mereka telah melihat perkelahian antara Doki, tapi pertarungan antara api jarang terlihat. Kedua binatang api itu dengan liar menggigit satu sama lain di langit, tetapi mereka juga sangat gesit. Mereka membalikkan tubuh mereka dan melompat ke sekeliling. Seorang ahli biasa tidak akan bisa menangkap mereka. Semua orang mengerti dengan jelas bahwa ini karena kendali mereka atas api mereka. Jika itu adalah seseorang dengan keterampilan yang lebih lemah, bahkan tidak perlu mendiskusikan pembentukan binatang api dan bertarung dengan yang lain. Sepertinya hanya mempertahankan bentuk binatang itu saja, akan menghabiskan semua kekuatan spiritual mereka. Gumpalan api terus melayang dari langit, saat dua binatang api itu bertarung satu sama lain. Setelah itu, mereka perlahan-lahan menyebar. Xiao Yan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya terfokus pada pertarungan di langit. Yang dibutuhkan hanyalah memikirkannya untuk mengendalikan binatang api itu. Pertarungan semacam ini adalah pertengkaran antara kekuatan spiritual mereka. Dibandingkan dengan sikap Xiao Yan yang bebas dan santai, wajah Chao Dan tampak sedikit lebih serius. Selama pertukaran pertama antara binatang api, dia sampai pada pemahaman bahwa dia telah bertemu dengan lawan yang tangguh kali ini. Kontrol pihak lain atas binatang api dan tingkat realitas binatang api tidak kalah. Jika ini terus berlanjut, Dark Sky Demon Flame tidak akan mampu bertahan melawan api surgawi. Chao Dan sedikit mengernyit saat dia menyaksikan nyala api elang hitam menjadi lebih pucat selama pertarungan di langit. Sesaat kemudian, dia tertawa dingin. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan botol giok merah menyala muncul di tangannya. Dia membuka tutup botol dan api seperti darah terang keluar. Setelah itu, Chao Dan menggigit jari tengahnya dan setetes darah jatuh ke dalamnya. Jadi bagaimana jika kamu memiliki api surgawi? Bisakah Anda bertahan melawan dua api saya? Riak kuat segera terbentuk pada kelompok api seperti darah cerah, setelah darah segar menetes ke dalamnya. Di bawah kendali Chao Dan, itu berubah menjadi anjing merah darah. Mata merah darahnya mengandung kilau dingin. Keempat cakarnya menginjak tanah, saat ia menyerbu ke dalam pertempuran di langit. Bersama-sama dengan elang hitam, ia dengan liar menggigit serigala api, merobek api berwarna hijau di tubuh serigala dengan setiap gigitan. Gelombang keributan segera terdengar di dalam halaman, ketika semua orang menyaksikan pemandangan ini. Mereka dari klan Chao bersorak sementara mereka yang dari klan Ye saling berhadapan, tampak agak pendiam saat mereka melakukannya. Mereka tidak menyangka Chao Dan bisa mengendalikan banyak api sekaligus. Harus diketahui, bahwa setiap jenis api membutuhkan kekuatan spiritual yang besar. Jika seseorang mengendalikan dua jenis api, laju kelelahan akan meningkat. Selain itu, seseorang harus melakukan banyak tugas. Oleh karena itu, sangat jarang ada alkemis yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan banyak api. Tampaknya peringatan Ye Zong bukan tanpa alasan, karena Chao Dan memiliki bakat luar biasa dalam manipulasi api. Xiao Yan juga sedikit merajut alisnya karena adegan ini. Dia samar-samar berkata, itu hanyalah dua api. Setelah mengucapkan kata-kata ini, serigala api yang dikendalikan oleh pikirannya dengan tangkas mengelak. Mulutnya yang ganas tanpa ampun mengunyah elang dan anjing hitam itu. Untuk sesaat, langit menjadi kacau saat api terbang secara acak ke segala arah. Kelompok Ye Zong menghela nafas lega ketika mereka melihat binatang api, yang diciptakan Xiao Yan, dengan cepat mengalahkan lawan-lawannya. Itu memang layak menjadi flame surgawi. Jika itu adalah api lain, kemungkinan itu akan dirobek-robek oleh dua binatang api. Chao Dan mengerutkan kening ketika dia melihat serigala api, yang diciptakan dari api surgawi, sekuat ini. Ekspresi kejam melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya dan dua botol giok lagi muncul di depannya. Topi mereka dibuka. Api abu-abu dan ungu membumbung keluar dari botol. Bahkan ekspresi Ye Zong di sisi klan Ye berubah sedikit pucat saat melihat dua kelompok api muncul.
Dia tidak menyangka Cao Dan akan mencapai tahap di mana dia bisa mengendalikan 4 jenis api pada saat yang bersamaan. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia harus akui bahwa dia tidak dapat mencapainya. Bermain api denganku. Jika Anda tidak mengandalkan api surgawi, Anda bahkan tidak akan bisa bertahan satu kali melawan saya. Cao Dan tertawa dingin. 2 tetes darah lainnya memasuki 2 kelompok api. Segera, 2 kelompok api berubah menjadi binatang api yang menyerang ke depan. Setelah itu, mereka mengepung serigala api berwarna hijau. Di bawah serangan 4 binatang api dari segala arah, bahkan serigala api, yang terbentuk dari api surgawi, tidak dapat bertahan. Dengan mengendalikan 4 jenis api, serangan gabungan mereka memang sangat kuat. Namun, jelas bahwa ini adalah batas dari Cao Dan. Orang bisa tahu ini dari putih pucat di wajahnya. Xiaoyan, bermain api tidak hanya mengandalkan kualitas. Kuantitas juga sangat penting. Anda harus mengingat ini dalam hati Anda, ketika Anda bersaing dengan orang lain di masa depan. Senyuman di wajah Cao Dan menjadi lebih kaya, saat dia menyaksikan serigala api dikalahkan. Matanya beralih ke Xiaoyan saat dia tanpa sadar tertawa dengan nada yang agak senang. Xiaoyan samar-samar menatapnya. Segera, dia tertawa, terima kasih atas pengingat Anda, Tuan Muda Cao Dan. Karena ini masalahnya, saya akan menang dengan kuantitas. Setelah mengucapkan kata-kata menghasut seperti itu, Xiaoyan menjentikkan jarinya. 10 botol giok muncul. Setelah itu, ledakan terdengar, dan mereka meledak. Setelah 10 botol giok pecah, 10 kelompok api dari berbagai nafsu, perlahan naik di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu, mereka bergoyang sejenak sebelum berubah menjadi 10 binatang api yang ganas. Api ini semuanya adalah Beast Flames. Mereka adalah makanan yang diperoleh Xiaoyan untuk Life Transforming Flame. Namun, sekarang dia memiliki Corvette, Beast Flames telah kehilangan tujuannya. Tidak disangka bahwa dia bisa menggunakannya sekarang. Mata Xiaoyan menatap wajah Cao Dan, yang langsung berubah kusam. Sudut mulutnya berisi ejekan. Kamu hanya bisa mengendalikan 4 jenis api, namun kamu berani keluar dan bersaing dengan yang lain dalam hal manipulasi api. 10 kelompok api dengan warna berbeda, berubah menjadi binatang api ganas yang perlahan naik ke langit. Berbagai cahaya berwarna mendarat pada ekspresi tertegun dari semua orang di bawah, saat mereka melakukannya, menyebabkan adegan itu tampak sangat lucu. 10 jenis api bersama dengan api inti teratai hijau sebelumnya membentuk total 11 api. Xiaoyan mampu mengendalikan 11 api dengan kekuatannya sendiri. Halaman itu sunyi, ketika semua orang menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Sesaat kemudian sebelum beberapa suara dari menghirup udara dingin perlahan muncul. Setiap kali seseorang mengendalikan api tambahan, itu akan membebani kekuatan spiritual seseorang. Dengan kemampuan Cao Dan, dia paling mampu mengendalikan 4 jenis api. Selain itu, ini sudah memungkinkan dia untuk mencapai titik di mana dia hampir tidak dapat menemukan lawan dalam klan Cao. Namun Xiaoyan saat ini, memungkinkan dia untuk memahami apa yang dimaksud dengan selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. 11 jenis api. Bahkan jika Cao Dan menggunakan semua kekuatan spiritualnya, sepertinya dia tidak akan bisa sepenuhnya mengendalikan mereka, apalagi mengubahnya menjadi bentuk binatang untuk bertarung dengan orang lain. Api yang ganas membubung ke udara. Suhu tinggi yang menyebar menyebabkan mulut Cao Dan mengering. Wajahnya yang sudah agak pucat menjadi lebih pucat. Kemampuan Xiaoyan merupakan pukulan yang sangat besar baginya. Bagaimana itu mungkin? Cao Dan dengan lembut bergumam di mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Xiaoyan tampak jauh lebih muda darinya. Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan 11 jenis api? Level ini adalah sesuatu yang bahkan saudara perempuannya, yang dianggap sebagai penyihir di klannya, tidak dapat melakukannya. Mustahil. Mata Cao Dan menjadi lebih merah setelah dia menggumamkan kata itu. Dia tampak seperti pecandu judi yang akan kehilangan semua kekayaannya. Dia mengeluarkan raungan marah saat sebuah pikiran melewati hatinya. 4 binatang api di langit memancarkan raungan rendah dan dalam, saat mereka menyerang binatang api warna-warni Xiaoyan. Xiaoyan memperhatikan Cao Dan, yang berusaha sekuat tenaga, dengan ekspresi acuh tak acuh. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya, dan 11 binatang api di langit tampak seperti harimau ganas yang turun dari gunung, saat mereka bertabrakan dengan 4 binatang api Cao Dan. Setelah itu, mereka mulai saling merobek dan menggigit dengan cara yang gila. Kelompok api terus menyebar. 4 binatang api Cao Dan turun ke situasi kalah jumlah, dalam menghadapi jumlah menakutkan Xiaoyan. Mereka tidak bertahan lama sebelum api di tubuh mereka secara bertahap terkoyak. Setelah itu,
Mereka perlahan menghilang satu demi satu di depan banyak mata di halaman depan. Pada saat binatang api terakhir Cao Dan menghilang, 9 dari 11 binatang api milik Xiao Yan masih selamat. Tubuh Cao Dan bergetar ketika binatang api terakhir menghilang. Kakinya segera mundur 2 langkah dengan panik. Erangan keluar dari tenggorokannya pada saat bersamaan. Binatang api itu mengandung sebagian dari kekuatan spiritualnya yang tersisa. Oleh karena itu, lenyapnya binatang api itu menyebabkan beberapa kerusakan pada kekuatan spiritualnya. Cao Dan, yang mundur, dengan tergesa-gesa didukung oleh 2 tetua di belakangnya. Matanya menatap 9 binatang api di langit, dan wajahnya bergantian antara putih dan hijau. Dia tidak pernah mengharapkan taruhan itu, dia pikir dia akan menang, akan berakhir dengan dia dikalahkan dengan cara yang menyedihkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan melirik Cao Dan. Dia melebarkan mulutnya dan serigala api itu berubah menjadi gumpalan api berwarna hijau. Api ditembak jatuh sebelum memasuki mulut Xiao Yan. 8 binatang api lainnya, secara bertahap berubah menjadi ketiadaan dalam waktu singkat. Api ini, yang belum dimurnikan menjadi biji api, hanya bisa digunakan sekali. Setelah penggunaan tunggal, mereka akan berhamburan jika energi di dalamnya tidak diisi ulang. Tuan Muda Cao Dan, tolong pergi. Xiao Yan mencabut Green Lotus Core Flame. Ekspresinya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Cao Dan. Dia telah berlatih Flame Creation Skill dan sangat akrab dengan manipulasi api. Selain itu, kekuatan-kekuatan spiritualnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang seperti Cao Dan. Ekspresi Cao Dan menjadi lebih buruk saat dia mendengar perintahnya. Dia telah kalah dari Xiao Yan di depan begitu banyak orang. Selain itu, dia telah kalah dalam manipulasi api, spesialisasinya. Ini tidak diragukan lagi sama dengan memberinya tamparan yang kejam. Baiklah, tidak heran Ye Zong menaruh harapannya padamu. Anda memang memiliki beberapa keahlian. Aku telah meremehkanmu, Cao Dan menghirup nafas dalam-dalam. Dia menekan amarah, yang muncul dari rasa malu, muncul di dalam hatinya saat dia berbicara dengan suara gelap. Xiao Yan tersenyum tipis. Cao Dan mungkin mengatakan bahwa dia adalah alkemis tingkat 7, tapi dari cara Xiao Yan melihatnya, Cao Dan paling banyak berada di tingkat ke-7 kelas rendah. Dia tidak bisa dianggap sebagai lawan yang hebat. Tidak akan merepotkan jika Xiao Yan bertemu dengannya di pil gathering di masa depan. Saya telah kalah hari ini. Yakinlah bahwa saya akan menepati janji saya. Klan Caoku tidak akan datang dan menemukan masalah untuk jangka waktu tertentu. Mata Cao Dan yang gelap dan ganas tiba-tiba beralih ke kelompok Ye Zong setelah dia berbicara. Dia kemudian melanjutkan dengan sikap dingin dan padat, namun, itu hanya ocehan orang gila jika klan Ye Anda ingin mendapatkan kembali kursi elder. Klan Caoku tidak akan mau melihat hal seperti itu terjadi. Masih kurang dari sebulan sebelum ujian dimulai. Saya ingin melihat apakah klan Ye Anda dapat mengandalkannya untuk masuk ke 3 tempat teratas. Ekspresi Ye Zong sedikit berubah. Dia dengan dingin berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini atas nama klan Ye. Cao Dan tersenyum dingin. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan saat dia berkata, Xiao Yan, kamu memang sangat kuat. Namun, aku yakin cepat atau lambat, kamu akan menyesal telah menyinggung klan Cao. Apakah Anda sudah selesai mengatakan semua yang Anda butuhkan? Jika sudah, tolong. Xiao Yan menyilangkan jari dan dengan lemah memerintahkan, tanpa memberikan pandangan tambahan pada Cao Dan. Cao Dan dipenuhi dengan amarah karena sikap Xiao Yan yang acuh tak acuh. Jika 2 elit Dozuns tidak mendukung Xiao Yan, kemungkinan dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan membuat Ku Yi Zunze menyerang, memberi orang yang penuh kebencian ini pelajaran ganas. Kamu adalah seorang alkemis. Saya pikir Anda juga akan berpartisipasi dalam pil gathering. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang dari klan Caoku yang akan menjagamu, ayo pergi. Mata Cao Dan menatap Xiao Yan dengan cara yang berbahaya. Sesaat kemudian, dia mengucapkan beberapa kata kejam sebelum tiba-tiba berbalik. Dengan lambaian tangannya, dia meninggalkan halaman ini dengan keengganan yang besar, sambil membawa tubuh yang penuh dengan amarah. Semua ahli dari klan Cao di belakangnya saling berhadapan, sebelum menghela nafas pelan dan buru-buru mengikutinya. Anggota klan Ye menghela nafas lega, saat melihat orang-orang dari klan Cao pergi dengan perasaan putus asa. Hasilnya, sorakan terdengar. Rasa hormat di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan juga menjadi lebih umum. Kakak Xiao Yan, terima kasih. Xin Lan menghela nafas lega di dalam hatinya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan gembira. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, karena aku telah berjanji padamu, aku akan melindungi klan Ye. Setidaknya, sampai aku memenuhi janjiku. Tuan Xiao Yan, semua orang di klan Ye
tidak akan pernah melupakan kebaikan besar yang telah Anda lakukan untuk klan Ye. Jangan ragu untuk bertanya apakah ada yang perlu dilakukan klan Ye saya di masa depan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dapat kami lakukan, klan Ye saya akan mencoba yang terbaik. Ye Zong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk ke Xiao Yan, saat dia berbicara dengan cara yang sangat serius. Saya tidak layak untuk upacara yang khusyuk dan penuh hormat dari penatua Ye Zong. Tolong jangan lanjutkan. Xiao Yan sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan saat dia menjawab sambil tersenyum. Ye Zong tersenyum saat mendengar kata-katanya. Matanya menatap ke arah menghilangnya Cao Dan. Namun, ada beberapa kekhawatiran di matanya saat dia menghela nafas. Dari kata-kata yang diucapkan Cao Dan tadi, kupikir penyihir dari klan Cao sepertinya telah kembali. Penyihir. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah mendengar ini, merasa sedikit tidak yakin saat melakukannya. Ye Zong tertawa pahit saat melihat ketidakpastian Xiao Yan. Dia bertanya, Tuan Xiao Yan, apa pendapatmu tentang Cao Dan? Karakternya tidak terlalu bagus, tapi dia memiliki beberapa keahlian dalam hal pengendalian api. Selain itu, dia mampu mencapai level alkemis tingkat 7 di usia yang sangat muda. Bakatnya layak untuk digambarkan sebagai seorang jenius. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Meskipun Cao Dan sombong, dia memiliki kemampuan yang layak. Cao Dan ini tidak dapat menunjukkan sedikit pun kesombongan di depan penyihir dari klan Cao. Ye Zong dengan lembut menjelaskan. Nada suaranya mengandung kepahitan yang luar biasa. Jika klan Ye-nya bisa menghasilkan orang seperti itu, apakah dia masih perlu mengkhawatirkan kekuatan mereka? Penyihir semacam ini adalah karakter yang menakutkan, di mana dia sendiri yang bisa diandalkan untuk mendukung seluruh klan. Oh, kejutan melintas di matanya. Klan Cao memiliki orang seperti itu. Penyihir ini bernama Cao Ying. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan warna legendaris. Ketika dia lahir, dia sudah menunjukkan kekuatan spiritual yang mengejutkan orang lain. Ibunya hampir terbunuh oleh kekuatan spiritual yang menyebar darinya. Ketika dia berumur 7 tahun, dia secara resmi menjadi seorang alkemis. Pada usia 15, dia menarik perhatian Menara Pil, dan pengecualian dibuat untuk membawanya sebagai murid inti Menara Pil. Dia telah berlatih dengan tenang di Menara Pil selama 5 tahun. Pada usia 20, dia menjadi alkemis tingkat 7 termuda di klan Cao. Saat ini, dia berusia 22. Suara lembut Ye Zong bertahan di halaman, menyebabkan semua anggota klan Ye menundukkan kepala mereka karena malu setelah mendengar ini. Dibandingkan dengan Cao Ying, mereka hanyalah orang-orang tak berguna yang menunggu untuk mati. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang bereaksi seperti ini. Bahkan wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi serius. Wilayah Central Plains memang dipenuhi dengan banyak talenta tersembunyi. Jika alasan dia memiliki pencapaian saat ini adalah karena kombinasi antara bakat dan usaha, Cao Ying ini sepertinya benar-benar penyihir kecil yang diberkati oleh surga. Mencapai tingkat 7 pada usia 20 tahun. Selama 2 tahun ini, dia pasti sudah maju. Saya kira dia saat ini. Ye Zong berhenti ketika dia berbicara sampai saat ini. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan, saat ini dia setidaknya harus berada di puncak level 7 tingkat. Seluruh halaman benar-benar sunyi. Seorang alkemis tingkat 7 berusia 22 tahun. Prestasi ini kemungkinan akan masuk 10 besar, bahkan jika dibandingkan dengan 1000 tahun sejarah alkemis. Cao Ying pasti akan berpartisipasi dalam pil gathering ini. Menurut tradisi, jika seseorang ingin perlahan-lahan maju menjadi salah satu kepala raksasa menara pil, seseorang harus menjadi juara dari pil gathering. Ye Zong menghela nafas. Cao Ying ini cukup ambisius. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan menyerah pada pil gathering ini. Mata Ye Zong menoleh ke wajah kuburan Xiao Yan dan perlahan berkata, gadis ini akan menjadi lawan hebatmu di pil gathering. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia mengangguk. Jika Cao Ying ini benar-benar memiliki karakter yang santai, kemungkinan besar dia tidak akan menyukai kehidupan seperti ini, saat berada pada posisi yang tinggi. Hehe, tapi Mr. Xiao Yan tidak perlu terlalu takut. Cao Ying itu mungkin kuat, tetapi jika Anda bersaing satu sama lain, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan menjadi yang teratas, selama dia belum mencapai tingkat 8. Kecuali dia telah mencapai level ini, tidak ada jaminan kemenangan. Pil obat penyulingan kadang-kadang bergantung pada kondisi dan keberuntungan seseorang. Setiap orang akan menemui kegagalan. Ye Zong buru-buru tertawa. Dia berpikir bahwa Xiao Yan khawatir setelah melihatnya terdiam. Xiao Yan sedikit mengangguk. Tingkat 8 dan tingkat 7 adalah dua konsep yang sangat berbeda. Setelah bertahun-tahun, sepertinya satu-satunya alkemis yang dia temui yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 8 adalah Yao Lao saja.
Xiaoyan telah bertemu dengan beberapa alkemis tingkat 7 setelah tiba di wilayah Central Plains. Namun, dia belum pernah bertemu dengan alkemis tingkat 8. Kemungkinan bahkan beberapa ahli kelas Dozun perlu sangat sopan kepada alkemis tingkat ini. Mereka akan memiliki posisi yang mirip dengan ketinggian yang dicapai Yao Lao di Central Plains saat itu. Alasan mengapa ada begitu sedikit alkemis tingkat 8 dengan jelas menunjukkan betapa sulitnya untuk naik ke level ini. Seorang alkemis tingkat 7 mungkin bisa melakukannya dengan sangat baik di Central Plains. Namun, jika seseorang ingin mencapai titik, di mana bahkan seorang elit Dozun akan dengan rela datang untuk menjadi petarung Anda, seseorang akan, paling tidak, perlu mencapai tingkat ke-8. Xiaoyan menarik diri dari pikiran di dalam hatinya saat dia tersenyum dan berkata, "Tenang, aku pasti akan melakukannya dengan baik dalam pil gathering ini. Saya akan melakukan yang terbaik terlepas dari seberapa kuat lawannya." Ye Zong menyeringai dan mengangguk setelah mendengar jawabannya. Dia berkata, "Tuan Xiaoyan, ujian 5 klan besar akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kita masih harus pergi ke Holy Pill City terlebih dahulu. Oleh karena itu, kami harus pergi sekitar 20 hari lagi." Jadwal mendesak ini menyebabkan Xiaoyan cemberut. Segera, dia mengangguk. Dia saat ini terdesak waktu, dan dia tidak bisa lagi menyia-nyiakan waktu. Namun, untungnya pelatihan penyempurnaan pilnya berangsur-angsur berkembang dengan baik. Meskipun dia belum berhasil memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7, peluang keberhasilannya saat memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah dan menengah telah meningkat secara signifikan. Dengan kecepatan ini, Xiaoyan cepat atau lambat akan berhasil memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7. Yang perlu Anda lakukan adalah memberitahu saya sebelum Anda pergi. Saya akan beristirahat selama 1 hari sebelum melanjutkan retret, dan berlatih keras untuk jangka waktu tertentu. Bahkan Ye Zong tanpa sadar menyeka keringat dingin dari wajahnya, saat mendengar bahwa Xiaoyan akan melanjutkan pelatihannya yang berliku-liku. Perbaikan pil adalah masalah yang sangat melelahkan dan merepotkan. Berdasarkan akal sehat, tidak mungkin bahkan seorang alkemis tingkat 7 untuk menyuling pil sepanjang hari. Bagaimanapun, ini benar-benar melelahkan. Ini awalnya kasus berdasarkan akal sehat. Namun, Xiaoyan tidak hanya dilahirkan dengan kekuatan spiritual yang kuat, tetapi dia juga mendapat bantuan api surgawi. Ini memungkinkan dia untuk menghemat staminanya saat memurnikan pil. Oleh karena itu, jika alkemis tingkat 7 lainnya bisa paling banyak memperbaiki 3 pil obat per hari, Xiaoyan akan bisa memperbaiki 6, 10, atau lebih banyak lagi jumlah yang mereka bisa. Dengan kata lain, 1 hari yang dihabiskannya dalam pelatihan pahit, setara dengan pelatihan beberapa hari oleh orang lain. Tentu saja, pelatihan liar dan tidak terkendali semacam ini sangat keras. Namun, Xiaoyan telah mengalami banyak kesulitan selama bertahun-tahun ini. Dia mungkin tidak punya apa-apa lagi, tapi karakternya keras setelah diasah selama bertahun-tahun. Prestasi yang dimiliki Xiaoyan hari ini jelas bukan sesuatu yang tiba-tiba dia dapatkan. Ye Zong merasakan kekaguman pada Xiaoyan setelah menyeka keringat dinginnya. Dia berkata dengan suara serius, Mr. Xiaoyan, tolong lanjutkan berlatih dengan ketenangan pikiran. Anda bisa memberitahu saya yang lama, jika Anda tidak memiliki cukup bahan obat. Bahkan jika saya harus menghabiskan seluruh koleksi klan Ye saya pasti akan mendukung Mr. Xiaoyan sampai Anda menyelesaikan pelatihan Anda. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia sekali lagi mengobrol dengan Ye Zong tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pil gathering, sebelum kembali ke kamarnya sendiri sementara yang lain kembali ke kamar mereka. Xiaoyan sekali lagi memasuki ruang perbaikan pil pada hari kedua, setelah menyelesaikan masalah yang datang dengan klan Chao. Setelah itu, dia mengumumkan bahwa dia akan melakukan retret untuk mengikuti pelatihan keras. Segera setelah itu, bahan obat langka dalam jumlah tak terbatas dibawa keluar dari gudang klan Ye, dan mereka ditumpuk di pil refinement room. Karena Xiaoyan telah melangkah maju, klan Ye untuk sementara tidak lagi dihadapkan pada gangguan dari klan Chao. Selain itu, Dokter Peri Kecil dan Tian Huo Zunze sesekali muncul. Hal ini menyebabkan faksi-faksi yang menginginkan klan Ye menahan diri sedikit. 2 elit Dozuns, barisan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dihadapi faksi biasa. Tanpa masalah yang datang dari dunia luar, klan Ye menjadi jauh lebih tenang. Waktu berangsur-angsur mengalir di tengah keheningan, muncul seperti pasir merembes di antara jari-jari seseorang. Mungkin itu karena pil gathering yang mendekat, tetapi seluruh wilayah pil menjadi sangat hidup. Hampir setiap bagian dari wilayah pil mengalami lalu lintas yang lebih besar dari biasanya. Selain itu, beberapa individu yang lebih jeli akan menemukan bahwa berbagai alkemis dari berbagai pendakian dari berbagai tempat mulai muncul dalam wilayah pil satu demi satu.
Jelas, orang-orang ini ada di sini karena Pil Gathering. Pil Gathering bukan hanya acara besar di dunia alkemis, tetapi juga acara besar untuk Central Plains. Setiap kali Pil Gathering dimulai, Pil Region akan menjadi titik fokus dari seluruh wilayah Central Plains dan terkadang bahkan benua. Tak terhitung banyaknya orang atau golongan, akan berkerumun seperti serigala lapar yang mencium aroma daging. Seorang alkemis adalah pekerjaan paling dihormati di benua Doki. Semua orang iri dengan kemampuan alkemis. Beberapa alkemis mungkin tidak kuat dalam hal kekuatan tempur. Namun, alkemis itu hanya perlu mengambil pil obat kecil, untuk membuat ahli bertarung atas namanya dan mengambil nyawa pihak lain. Karenanya, semua orang di benua tahu bahwa yang terbaik adalah menghindari menyinggung seorang alkemis, terutama alkemis tingkat tinggi. Ini karena orang-orang ini seperti sarang lebah. Saat seseorang menyentuh alkemis tingkat tinggi, seseorang akan berakhir dengan mengundang masalah yang tak ada habisnya. Seorang alkemis tingkat tinggi juga seseorang yang paling diinginkan beberapa faksi. Untuk mendapatkan salah satu dari mereka di bawah sayap mereka, banyak faksi akan mengeluarkan penawaran menarik. Bahkan ada beberapa faksi yang akan bertarung sampai darah mengalir seperti sungai, untuk merebut alkemis tingkat tinggi. Posisi berbeda dari alkemis, menyebabkan Pil Gathering menjadi acara yang sangat penting. Semua orang tahu bahwa pertemuan semacam ini, akan menarik alkemis berbakat dari seluruh benua. Mereka yang bisa menonjol di antara mereka pasti memiliki kekuatan yang besar. Selama sebuah faksi berhasil merekrut salah satu dari alkemis ini, tak diragukan lagi itu berarti kekuatan mereka akan meningkat pesat. Inilah alasan mengapa begitu banyak orang datang ke daerah Pil. Selain itu, dengan aliran waktu, wilayah Pil yang sangat luas ini kemungkinan akan diisi dengan lebih banyak orang yang datang, setelah mendengar tentang pengumpulan Pil. Sementara lalu lintas manusia di wilayah Pil mulai melonjak, waktu uji 5 klan besar juga mendekat. Semua orang dari klan Ye, dengan hormat berdiri di luar ruang perbaikan Pil di bagian terdalam dari klan Ye. Yang berdiri di depan adalah Ye Zong, Xin Lan, dan beberapa sesepuh klan Ye. Hari ini adalah hari terakhir sebelum mereka mulai melakukan perjalanan ke Holy Pil City. Itu juga hari di mana Xiao Yan akan menyelesaikan retretnya. Xiao Yan bahkan tidak mengambil setengah langkah dari Pil Refinement Room selama 20 hari ini. Lingkungan panas di dalam ruang perbaikan Pil menyebabkan bahkan beberapa anggota klan Ye, yang telah mengirimkan bahan obat, takut tinggal lama. Biasanya, mereka akan dengan lembut meletakkan bahan obat, sebelum buru-buru menarik diri dalam diam. Awan gelap sering berkumpul di langit dekat halaman belakang klan Ye, selama 20 hari yang aneh ini. Bahkan ada beberapa petir berkumpul di dalam awan gelap beberapa kali. Namun, awan tiba-tiba akan menyebar tepat ketika sambaran petir akan turun. Perubahan langit semacam ini secara alami menarik perhatian Ye Zong dan yang lainnya. Semua hati mereka sedikit terguncang. Mereka bisa dengan jelas merasakan riak energi melonjak, yang dipancarkan dari ruang pemurnian Pil yang disegel saat Pil Lightning akan turun. Riak energi semacam ini sangat mirip dengan situasi yang muncul ketika beberapa pil obat tingkat tinggi 7 akan segera terbentuk. Meskipun mereka tidak tahu mengapa riak energi yang melonjak tiba-tiba menghilang, setiap kali mencapai momen kritis, mereka semua mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja oleh Xiao Yan. Terlepas dari niat Xiao Yan, mereka samar-samar dapat memahami sesuatu. Periode pelatihan pahit ini tampaknya telah meningkatkan keterampilan penyempurnaan pil Xiao Yan. Berderit. Sementara berbagai pikiran diam-diam berlama-lama di hati kelompok Ye Zong, pintu batu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Panas dalam jumlah besar segera menyebar dari dalam. Sosok kurus perlahan keluar saat suhu naik. Sesaat kemudian, dia muncul di depan garis pandang semua orang. Pakaian sosok kurus itu sedikit berantakan. Rambut hitamnya tersebar di sekitar kepalanya, dan wajahnya memiliki janggut yang jarang. Dia tampak sangat sedih. Namun demikian, matanya yang hitam pekat sangat cerah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kelompok Ye Zong samar-samar merasa bahwa Xiao Yan sedikit berbeda dari sebelumnya, terutama saat mereka melihatnya berjalan keluar dari ruang perbaikan pil. Perubahan semacam ini tidak jelas, tetapi itu memberi kelompok Ye Zong perasaan aneh. Tampaknya Xiao Yan, yang berada di depan mereka, menjadi lebih mempesona daripada sebelumnya dia melakukan retret. Dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze juga sedikit terkejut karena perubahan ini. Dokter peri kecil masih baik-baik saja, tetapi Tian Huo Zunze tampaknya telah tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat begitu banyak orang di luar pintu, setelah dia keluar dari ruang pelatihan. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan bertanya, Elder Ye Zong, tidak perlu kemegahan seperti itu bukan? Hehe,
Ye Zong segera pulih setelah mendengar kata-katanya. Dia tertawa sebelum melambaikan tangannya, dan membubarkan anggota klan yang telah berkumpul di sini. Sambil tersenyum, dia berkata, Tuan Xiaoyan, kami akan memulai perjalanan kami ke kota pil suci besok. Apakah kamu siap? Xiaoyan mengangguk. Tidak disangka waktu berlalu begitu cepat selama retretnya. Hampir sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Tuan Xiaoyan, tidak ada yang salah denganmu kan? Ye Zong melirik Xiaoyan. Dia sepertinya samar-samar merasakan semacam tekanan samar ketika dia dekat dengan Xiaoyan. Tekanan semacam ini sepertinya berasal dari dalam jiwanya, menyebabkan dia sulit untuk mengabaikannya. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi tidak pasti di hadapan pertanyaan Ye Zong. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang bisa terjadi padaku? Dari cara Xiaoyan bertindak, sepertinya dia tidak menyadari sedikit perubahan itu. Ye Zong agak tertegun saat melihat sikap Xiaoyan yang tersesat. Mungkinkah dia salah? Bukan karena kamu salah. Kekuatan spiritual orang ini tampaknya telah meningkat selama retret ini. Tian Huo Zunze akhirnya mengalihkan pandangannya dari Xiaoyan. Dia tersenyum saat berbicara. Kekuatan spiritual. Xiaoyan tercengang saat mendengar ini. Dia segera membelai dagunya dan merenung. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya tiba-tiba merasa jauh lebih mudah untuk mengolah pil jika dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, kendali saya atas nyala api telah menjadi lebih indah juga. Namun, tidak bisakah kekuatan spiritual hanya tumbuh ketika level seseorang meningkat? Kekuatan saya saat ini masih di level bintang 4 Dozong. Ini hanya sedikit lebih stabil dibandingkan ketika saya baru saja maju ke sana. Tian Huo Zunze menatap Xiaoyan dengan ekspresi aneh. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat alisnya dan berkata, sepertinya gurumu itu tidak memberitahumu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan spiritual, tapi ini wajar saja. Orang biasa hanya dapat membungkuk, menurut hal yang sangat misterius ini yang dikenal sebagai jiwa. Mereka tidak bisa mengendalikannya. Bahkan Anda sebelumnya hanya tahu bagaimana mengontrol kekuatan spiritual Anda, tetapi Anda tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu. Xiaoyan dan Ye Zong merasa merenungkan kata-kata Tian Huo Zunze. Xiaoyan tiba-tiba mengerti tetapi sepenuhnya mengerti, sementara Ye Zong terus mengerutkan kening. Argumen ini adalah sesuatu yang dia lihat di beberapa buku kuno di klan. Kekuatan spiritual tidak memiliki perbedaan dalam kelas, tetapi memiliki perbedaan dalam status. Tian Huo Zunze sedikit tersenyum dan menjelaskan, tentu saja, sangat sedikit orang akhir-akhir ini yang telah mendengar pernyataan ini, karena kondisi spiritual semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh kebanyakan ahli sepanjang hidup mereka. Tahukah Anda, mengapa begitu banyak alkemis tetap berada di tingkat ketujuh sepanjang hidup mereka? Itu karena keadaan spiritual ini. Keadaan spiritual. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang hal ini. Bagaimanapun, jiwa adalah sumber kehidupan. Tidak ada yang akan ada tanpa jiwa. Jika jiwa seseorang tidak dihancurkan, ia masih memiliki benang kehidupan. Siapapun akan menjaga rasa hormat yang sehat untuk hal misterius semacam ini. Namun, Xiaoyan hanya tahu bahwa kekuatan spiritualnya cukup kuat. Dia hanya mengerti sedikit. Selain itu, Xiaoyan baru saja mencapai level alkemis tingkat 5 saat Yao Lao ditangkap. Pada saat itu, dia tidak memenuhi syarat untuk mempelajari tentang negara spiritual apapun. Dia kekurangan pengajaran Yao Lao selama beberapa tahun ini, menyebabkan dia sama sekali tidak menyadari beberapa informasi yang berhubungan dengan alkemis tingkat puncak. Yang disebut keadaan spiritual ini adalah salah satu dari hal-hal itu. Apa yang aku katakan sepertinya, sesuatu yang hanya diketahui oleh Grandmaster Alkemis yang telah mencapai tingkat 8. Jika tidak, seseorang hanya bisa menemukan informasi di beberapa buku kuno. Tian Huo Zunze perlahan menjelaskan. Jika dia tidak berasal dari era ini, kemungkinan dia tidak akan bisa memberi Xiaoyan penjelasan. Negara spiritual dibagi menjadi 4 tingkatan. Keadaan fana, keadaan jiwa, keadaan surgawi, dan keadaan di, kebanyakan orang, bahkan alkemis yang berada di bawah tingkat ke-8, tetap berada di keadaan fana. Hanya ada sedikit variasi dalam kekuatan antara kekuatan spiritual kebanyakan orang. Di masa lalu, Anda berada pada level ini tetapi jauh lebih kuat dari orang biasa. Dengan keberuntungan, beberapa alkemis tingkat 7 mungkin bisa secara samar-samar menyentuh kondisi jiwa. Jika kekuatan spiritual seseorang telah mencapai level ini, itu akan mendapatkan efek tertentu. Efek itu adalah memberkahi jiwa, menyediakan pil obat dengan spiritualitas. Anda harus sadar bahwa kebanyakan pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitas. Karena spiritualitas inilah yang memungkinkan mereka mencapai tingkat ke-8.
Terlepas dari betapa luar biasanya teknik penyempurnaan pil dari alkemis biasa, pil obat yang mereka buat tidak akan pernah mencapai tingkat ke-8 jika mereka tidak dapat memberikan pil dengan roh. Kondisi surgawi, Anda harus menyadari bahwa ketika datang ke pil obat tingkat 9, kecerdasannya tidak akan berbeda dari orang biasa. Ini setara dengan sejenis ciptaan kehidupan. Seseorang tidak hanya harus menyediakannya dengan spiritualitas, tetapi juga harus memiliki kekuatan alam. Untuk mencapai ini, seseorang harus mencapai kondisi surgawi yang maha kuasa. Sepertinya sangat sedikit orang di benua ini yang dapat mencapai level ini. Adapun di state ini hanya ada dalam legenda. Bahkan saya hanya mendengarnya. Namun, saya pikir Anda harus menyadari tingkat atas dari kondisi spiritual, tingkat D. Semua yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa keadaan ini terkait dengan pil obat di tier. Pil obat di tier berhubungan dengan Dodi yang legendaris. Namun, tidak diketahui berapa banyak orang yang gagal mencapai kondisi ini. Suara Tianhuo Zunze sangat menyesal ketika dia selesai berbicara. Namun, kelompok Xiaoyan tidak lagi bisa merasakan penyesalan dalam suaranya. Beberapa dari mereka telah diguncang ke dalam keadaan pusing oleh kata-kata yang diucapkan Tianhuo Zunze. Selain Yezong, yang memiliki ingatan samar tentang negara spiritual, semua orang, bahkan dokter peri kecil, merasa sedikit tersesat. Dia baru saja maju ke kelas Dozun. Dalam hal pengalaman, dia tidak dapat bersaing dengan iblis tua seperti Tianhuo Zunze. Ini sepertinya saya juga telah membaca teori-teori ini di beberapa buku kuno. Namun, mereka tidak mendeskripsikannya secara detail seperti Pak Tua Yao. Ketika saya melihat mereka saat itu, saya pikir mereka hanyalah sebuah kekeliruan dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Ye Zong akhirnya pulih setelah beberapa saat. Dia berbicara dengan cara yang agak jengkel. Nenek moyang klan Ye saya juga seorang alkemis tingkat 8 saat itu. Namun, dia tidak meninggalkan informasi apapun tentang kondisi spiritual. Jiwa adalah keberadaan yang sangat misterius. Beberapa alkemis akan benar-benar kehilangan, bahkan jika mereka menerobos karena kesempatan beruntung. Tianhuo Zunze melirik Xiaoyan dan berkata, "Sebelumnya, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan informasi ini. Saya awalnya berpikir bahwa guru Anda akan memberitahu Anda tentang hal itu. Namun, melihat penampilanmu, sepertinya aku menyimpulkan dengan buruk." Xiaoyan tertawa getir dan menjelaskan, "Aku hanyalah seorang alkemis tingkat 5 saat guru jatuh ke tangan Aula Jiwa. Bagaimana saya bisa berhubungan dengan informasi semacam itu? Kondisi spiritual Anda saat ini tampaknya telah menyentuh kondisi jiwa. Ketika Anda dapat memasuki kondisi jiwa, akan tergantung pada seberapa diberkatinya Anda. Ada rumor bahwa ada metode pelatihan khusus untuk melatih roh seseorang selama zaman kuno. Ini disebut teknik jiwa. Namun, itu jelas telah hilang, karena bahkan saya belum pernah melihat apapun tentang apa yang disebut teknik jiwa." Tianhuo Zunze tertawa. "Roh bisa dilatih." Xiaoyan segera berteriak kaget saat mendengar ini. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Di benua Doqi saat ini, jiwa seseorang hanya bisa diperkuat seiring dengan peningkatan kekuatan seseorang. Sebagai alternatif, seseorang dapat mengkonsumsi beberapa harta alam, tetapi mampu melatihnya melalui metode pelatihan, adalah sesuatu yang belum pernah didengar Xiaoyan. Saya telah mengatakan bahwa itu selama zaman kuno. Tianhuo Zunze memutar matanya saat dia menjawab. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat melihatnya memutar matanya. Melatih jiwa seseorang. Ini benar-benar agak terlalu sulit dipercaya. Xiaoyan tidak terlalu tertarik pada kondisi jiwa apapun. Perbaikan pil gilanya selama retretnya telah menyebabkan kepalanya tetap dalam keadaan setengah sadar, yang mengakibatkan beberapa pil obat tingkat tinggi 7 gagal, meskipun memiliki kesempatan untuk berhasil. Namun, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres sekarang setelah dia memikirkannya. Dia jelas merasakan bahwa dia menjadi sedikit lebih akrab dengan memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7. Sepertinya saya perlu mencari kesempatan untuk mempelajarinya dengan benar di masa depan. Jika saya ingin naik ke tingkat ke-8, saya perlu memahami apa yang disebut kondisi spiritual. Xiaoyan merenung di dalam hatinya. Kata-kata Tianhuo Zunze tidak diragukan lagi telah membuka dunia baru untuk dijelajahi. Baru sekarang dia mengerti bahwa jiwa itu terkait dengan kemajuan di luar alkemis tingkat 7. Tidak heran ada begitu banyak alkemis tingkat 7, sementara alkemis tingkat 8 sangat langka. Sepertinya beberapa alkemis tingkat 7 tidak menyadari apa yang disebut sebagai kondisi spiritual. Namun, akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan semacam teknik jiwa yang memungkinkan saya untuk melatih jiwa saya. Dengan hal ini,
saya harus bisa maju ke kondisi jiwa dengan cara yang jauh lebih lancar. Sayangnya itu sudah hilang. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan penyesalan saat memikirkan hal ini. Hilangnya teknik jiwa ini mungkin menjadi alasan utama mengapa generasi alkemis saat ini mengalami kesulitan untuk maju ke tingkat ke-8. Aku ingin tahu apakah Menara Pil memiliki teknik jiwa. Dengan mampu menjadi tanah suci, di hati para alkemis yang tak terhitung jumlahnya, sepertinya itu bukan tempat biasa. Mudah-mudahan, saya bisa mendapatkan beberapa berita tentang teknik jiwa dalam perjalanan saya ke kota Pil Suci. Siapa yang tahu kapan hal semacam ini akan muncul? Xiaoyan menghela nafas. Dia telah mengambil keputusan. Selama perjalanannya ke kota Pil Suci ini, menemukan teknik jiwa akan menjadi tugas penting.